Menjadi petani adalah satu profesi yang tidak memalukan dan sangat membanggakan menjadi seorang petani. Saya dosen, saya bangga menjadi petani. Perkenalkan, nama Triandi Eka Putra. Pekerjaan alhamdulillah sekarang udah dosen di suatu instansi swasta, universitas swasta yang ada di Bukit Tinggi. Pendidikan S2 komputer di salah satu universitas swasta di Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dosen petani, apa kabar? Selamat sore. Ini teman-teman saya ini akibat terlalu sering nonton video-video dosen petani. Jadi saya diajak nih sama Bang Dayat nih. Salah satu admin di bagian umum di kampus, dan juga ini Pak Andi, dosen muda juga nih di kampus kita, diajak untuk ngelihat lahan yang beliau ini mau kelola nih, ini lahannya. Kemudian beliau berdua diskusi mau ditanam apa baiknya. Nah, kalau misalnya sahabat punya ide, ini kondisi lahannya saya liatin, nanti saya bagikan videonya. Silakan kasih ide, bagusnya ditanam apa. Kalau saya tadi rekomendasinya jagung, tapi PR kita ini bagian tengah ada genangan air. Tapi kalau misalnya drainasenya atau saluran airnya bagus, saya pikir ya jagung bagus lah untuk pemula, dimana juga kita punya kesibukan lain. Oke ya, bantu kasih saran ya untuk Pak Dayat sama Pak Andi. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Ini akibat terlalu banyak nonton video dosen petani ini. Lagi-lagi nih sahabat, ini konten dadakan yang tidak direncanakan sebelumnya. Jadi sepulang kampus saya ditodong sama Pak Andi dan Pak Dayat untuk ikut mereka ngelihat perkembangan kolam ikannya. Beliau berdua ini bikin kolam ikan di halaman rumah setelah ngelihat video kolam ikan terpal ala Uda Fahmi yang dosen petani bagikan sebelumnya. 2 buah kolam ikan terpal ukuran 2x1 x 0,5 meter tersusun rapi tepat di halaman. Saya lantas menggumam, semoga saja banyak lagi sahabat lain di luar sana yang ikut tergerak berbuat dan melakukan langsung setelah menonton video di channel saya. Salut dan angkat topi lah untuk Pak Andi dan Pak Dayat. Kemudian agenda lain adalah saya diminta oleh beliau berdua terkait lahan kosong di belakang rumah mereka. Jadi dimintain saran lah kayak gitu. Bagusnya mau ditanamin apa? Lahan ini sudah dipondasi beton kondisinya, karena memang niatnya mau dibikin kolam ikan lagi. Namun terkait COVID dan dampaknya, beliau berdua mengganti rencana dari ikan ke tanaman. Pertimbangannya, mau nambah usaha dengan modal yang lebih kecil. Terus sahabat, di sini saya tidak akan bagikan teknis budidaya ya. Saya rekam dan bagikan ini tujuannya untuk melecut semangat sahabat semua. Bagaimana tenaga pendidik masih sempat bergumul dengan pacul dan tanah di tengah kesibukan mereka. Di tengah-tengah diskusi kami tentang tanaman apa yang baiknya dibudidayakan, saya meminta Pak Andi untuk sedikit berbagi cerita tentang apa dan mengapa memilih membangun usaha di bidang pertanian. Nah, ini jawabannya. Alasan saya ingin bertani yang pertama hobi ya, saya pribadi dari seorang petani, orang tua juga petani, jadi dari kecil udah ada ilmu pertanian. Jadi alhamdulillah sekarang udah bekerja sebagai seorang tenaga pendidik, ingin mengimplementasikan ilmu orang tua mereka tentang pertanian. Sejauh ini saya telah menerapkan ilmu pertanian itu tentang budidaya ikan nila. Sekarang saya ada salah satu teman yang mempunyai wadah untuk budidaya ikan nila pakai media takbal. Jadi sekarang lagi merintis, kurang lebih umurnya 2 bulan. Nah, selanjutnya saya terjun lagi ke pertanian, ada lahan bersama teman juga ingin mengolah pertanian, yaitu jagung.
Jadi petani adalah satu profesi yang tidak memalukan dan sangat membanggakan menjadi seorang petani. Saya dosen, saya bangga menjadi petani. Oke, jadi sahabat, ini awalnya Pak Dayat yang itu tuh. Ini lahan beliau, ini awalnya dulu rencananya mau dibikin kolam ikan ini ya. Ya, Mau dibikin kolam ikan. Tapi ternyata karena memang lebih memilih setelah diskusi, karena yang partner ini beliau berdua nih sebenarnya. Mau difungsikan untuk lahan pertanian saja. Nah, PR sekarang karena ini udah di pondasi beton nih, sahabat bisa lihat. Air jadi tergenang di lokasi ini. Nah, jadi sekarang beliau berdua lagi mencari solusi agar tidak ada genangan air. Maksudnya air lancar, karena juga lokasinya persawahan ya. Jadi sekarang ada genangan air, apalagi kalau misalnya lagi hujan. Nah, tadi saya juga sempat cerita, setelah ini kan ya sekarang kita di Juni ya. Bentar lagi kan kita akan segera masuk musim penghujan nih. Kalau misalnya nggak diberesin segera, nah iya repot juga nanti kalau misalnya ada banyak genangan air di sini. Nah, jadi kalau misalnya sahabat pernah menghadapi masalah yang sama, boleh deh kasih ide untuk Pak dosen muda kita ini yang hebat ini, untuk gimana caranya ngatasin masalah ini ya. Silakan kasih idenya, tulis di kolom komentar.